Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pemasangan infus. Jadi tenaga kesehatan pasti bertemu ya, ketemu terus sama yang namanya pemasangan infus atau pemberian cairan melalui intravena. Jadi cairan intravena, intravenous fluid infusion adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh melalui pipa atau IV cat ke dalam pembuluh vena atau pembuluh balik. Jadi, untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh atau pemberian obat-obatan yang diberikan lewat cairan intravena. Kemudian, indikasi pemasangan infus ini ada bermacam-macam. Pertama adalah penyakit berat, kasus infeksi bakteri, yang bakterinya sudah masuk ke peredaran darah, ini dikatakan sepsis. Kemudian pemberian obat dengan bioavailabilitas oral atau efektivitasnya dalam darah ini lebih besar dibanding efektivitasnya melalui oral, maka dia diberikan melalui intravena, atau obat ini hanya tersedia dalam sediaan intravena karena tidak boleh diberikan secara oral. Maka pasien yang membutuhkan obat-obat itu harus dilakukan pemasangan cairan intravena. Kemudian pada pasien lain yaitu pasien yang tidak dapat minum obat, pasien yang muntah terus-menerus, kemudian tidak dapat menelan karena ada sumbatan, atau pasien yang mengalami penurunan kesadaran, maka dia harus diberikan obat-obatan atau cairan intravena. Kemudian indikasi yang lain adalah kadar puncak obat dalam darah yang perlu segera dicapai. Jadi misalnya ada pasien hipoglikemi, udah lemes ini, kalau nanti minum per oral dia akan tertolongnya lebih lama, maka dia harus diberikan cairan infus untuk mengatasi hipoglikeminya secara cepat. Kemudian indikasi yang lain adalah pemberian cairan intravena, jadi dia harus diberikan cairan misalnya karena dia hipovolemik, jadi dia shock hipovolemik, darahnya tensinya turun, darah di dalam pembuluh darahnya kurang, jadi dia harus diberikan cairan intravena. Indikasi yang lain adalah pemberian nutrisi parenteral. Jadi ketika dia tidak bisa mendapatkan nutrisi lewat oral, misalnya dia muntah terus atau dia pencernaannya terganggu, maka dia diberikan nutrisi berupa glukosa, protein, lemak itu melalui intravena, yaitu disebut nutrisi parenteral. Kemudian pemberian transfusi darah, maka otomatis pasien juga harus dilakukan pemasangan infus. Kemudian pemberian obat-obatan yang terus-menerus, misalnya kalau obat satu kali ya dilakukan intramuskular atau intravena satu kali bisa, tapi ketika dia diberikan sehari 3 kali, kasihan ditusuk berkali-kali, maka dia diberikan cairan intravena. Jadi nanti udah nggak usah nusuk lagi, tinggal lewat karetnya itu udah obatnya bisa masuk ke pasien. Kemudian upaya profilaksis atau pencegahan, misalnya sebelum dilakukan operasi, hal-hal yang berisiko perdarahan, maka misalnya pasien mau melahirkan secara vakum, wah ini takutnya ada perdarahan, dipasang infus terlebih dahulu. Jadi ketika ada hal-hal yang gawat darurat, pasien bisa langsung diberikan cairan lewat infus tersebut. Beda dengan pemasangan infus pada kondisi yang terlambat. Jadi pasien ini udah kehilangan cairan banyak, shock hipovolemik, dipasang infus, ini akan lebih susah, lebih sulit. Jadi pembuluh darahnya kolaps, ini akan lebih sulit untuk dilakukan pemasangan infus, maka akan memperburuk kondisi pasien. Kemudian dilakukan pemasangan infus juga pada upaya profilaksis atau pencegahan pada pasien yang tidak stabil, misalnya resiko kekurangan cairan, pasien yang shock, kemudian sebelum pembuluh darahnya kolaps, maka dia harus dipasang jalur infus. Kita tahu kalau udah terlambat, maka sulit sekali untuk dipasang. Kemudian kontraindikasi pemasangan infus, misalnya di lokasi yang ada inflamasi, ada bengkak, ada nyeri, ini dialihkan di lokasi yang lain. Kemudian daerah bawah
lengan bawah pada pasien gagal ginjal. Jadi pada pemasangan Avesan pada pasien yang melakukan cuci darah itu dihindari. Jadi cari lokasi yang lain. Kemudian obat-obatan yang berpotensi iritan terhadap pembuluh darah vena kecil, maka kita mencari pembuluh darah vena yang lebih besar. Komplikasi pemasangan infus yang lain, ketika cairan infus sudah terpasang, maka bisa mungkin terjadi hematom. Jadi kadang belum terpasang pun juga bisa terjadi hematom ya. Jadi darah yang pecahnya pembuluh darah, jadi sehingga darah mengumpul dalam jaringan tubuh. Jadi nanti kebiruan. Misalnya mau pasang infus, hematom, terus nggak bisa masuk cairannya, kemudian harus di tempat lain, nanti darahnya kebiruan, itu namanya hematom. Infiltrasi yaitu masuknya cairan infus ke dalam jaringan sekitar. Jadi infusnya sudah dipasang, tapi dia cairannya merembes ke daerah jaringan sekitar dari cairan infus. Jadi biasanya kita lepas, kita ganti ke lokasi yang lain. Kemudian kalau infiltrasi ini, kalau obat-obatan yang tidak berbahaya mungkin tidak terasa. Tapi pada obat-obatan yang berbahaya, bisa merusak jaringan selain di pembuluh darah, itu bisa beresiko merusak jaringan sekitar yang terinfiltrasi obat tersebut. Misalnya obat-obatan kemo, nah itu berbahaya ya. Kemudian tromboflebitis, yaitu bengkak atau inflamasi pada pembuluh vena. Jadi akibat dipasang infus, tidak dipantau secara ketat, jadi tidak diobservasi, oh ternyata ada kemerahan. Hari pertama baru sehari ada kemerahan, karena mungkin ada kotoran yang masuk, atau bagaimana, itu harus segera dilepas. Kalau kita tidak mengobservasi, ada kemerahan, besoknya ada nanah, kita juga nggak tahu, maka dia akan bengkak, merah, malah bikin dia infeksi lebih parah lagi. Dan yang paling bahaya ini, komplikasi pada pemasangan infus, yaitu emboli udara. Emboli udara yaitu masuknya udara di cairan infus. Jadi dia kan harusnya berisi cairan, tapi ketika kita memasangnya tidak tepat, maka bisa ada udara masuk ke selang infus, kemudian masuk ke pembuluh darah. Nah, ketika udara masuk ke dalam sirkulasi darah, maka dia bisa mengakibatkan pecahnya atau tersumbatnya pembuluh darah. Jadi misalnya dia ukurannya kecil, pembuluh darahnya agak besar, dia aman, darah ini lewat. Nah, ketika ada pembuluh darah yang kecil yang menyumbat, nah ini akan sangat berbahaya bagi pasien. Jadi hati-hati dalam pemasangan infus, jangan sampai ada udara yang masuk ke selang infus sampai ke tubuh pasien. Kemudian komplikasi pemberian cairan infus dalam pemasangannya, ini bisa rasa perih, bisa terjadi alergi. Jadi pemasangan infus itu tidak semua perih atau sakit ya. Jadi saya sendiri pernah dipasang infus tidak merasakan sakit. Jadi sakit itu terjadi ketika venanya sulit dicari. Misalnya pada pasien yang gemuk atau pasien yang dehidrasi berat. Nah, ini venanya sulit dicari, maka dia akan terasa sakit. Beda dengan yang kondisinya masih bagus, venanya mudah terlihat, jadi dia dipasang satu kali jadi, biasanya karena jarumnya tajam, nyerinya tidak terlalu. Bahkan ada yang bilang tidak terasa, itu banyak. Kemudian jenis cairan infus bermacam-macam ya, ada cairan yang hipotonik. Ya. Cairan hipotonik itu osmolalitasnya lebih rendah dibandingkan serum. Jadi cairan yang di dalam pembuluh darah ini keluar ke jaringan sekitarnya, atau cairan ini ditarik dari dalam pembuluh darah keluar. Dari cairan infus masuk ke pembuluh darah, nanti di pembuluh darah dia keluar ke dalam menuju ke intrasel, jadi masuk ke dalam sel-sel. Cairan itu adalah salah satu contohnya NaCl 45% dan dextrose 2,5%. Setelah yang hipotonik tadi ditarik keluar menuju sel, ada yang isotonik. Isotonik ini osmolaritasnya atau tingkat kepekatannya mendekati atau hampir sama dengan serum. Jadi dia bermanfaat pada pasien yang mengalami hipovolemi. Jadi dia tetap di pembuluh darah karena isotonik cairannya hampir sama dengan serum, jadi dia tetap di pembuluh darah, tidak keluar. Kemudian
Contohnya pada cairan RL dan NaCl 0,9%. Kemudian yang ketiga adalah cairan hipertonik, yaitu osmolaritasnya lebih tinggi dibandingkan serum, sehingga menarik cairan dan elektrolit dari jaringan dan sel ke dalam pembuluh darah. Jadi cairan ekstravaskuler, jadi interstisial atau dalam sel itu malah ditarik ke pembuluh darah. Nah, hal ini fungsinya untuk menstabilkan tekanan darah dan mengurangi edema atau bengkak. Biasanya pada pasien-pasien hipoalbumin dia mengalami bengkak, maka dia dikasih albumin. Nah, setelah dikasih albumin, bengkaknya berkurang karena cairan-cairan di luar vaskuler dia tertarik ke dalam vaskuler. Kemudian pembagian cairan yang lain ada dua, ini dibagi dua, yaitu kristaloid dan koloid. Kristaloid ini bersifat isotonik, maka efektif mengisi sejumlah volume cairan, jadi volume expander ke dalam pembuluh darah. Jadi dia kalau di pembuluh darah itu dia nggak pergi, jadi tetap di pembuluh darah, misalnya RL dan garam fisiologis atau NaCl. Kemudian yang satunya adalah cairan koloid, yaitu molekulnya cukup besar sehingga tidak akan keluar dari membran kapiler dan tetap berada di pembuluh darah, maka sifatnya hipertonik dan menarik cairan yang dari luar pembuluh darah, misalnya albumin tadi. Jadi ketika albumin dimasukkan ke pembuluh darah, cairan di sekitarnya itu malah tertarik masuk ke pembuluh darah. Ini ya jenis-jenis cairan tuh macam-macam. Ada asering, KN1B, KN3A, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman jangan hafalan warna-warna ya, karena ada beberapa warna ini sama tapi beda jenis cairannya. Jadi harus membiasakan untuk membaca, jangan melihat warna. Ya, warna hijau ini ternyata salah. Jadi harus dibaca, dilihat, dibaca. Kesimpulan, pemilihan cairan itu harus dipertimbangkan untung ruginya baik secara farmakologi cairan maupun patofisiologi penyakit primernya. Nah, ini biasanya yang menentukan cairan itu dokter ya. Jadi tenaga kesehatan yang lain nanti berkolaborasi dengan dokter. Kemudian dalam pemasangan infus yang harus diperhatikan, yang penting adalah sterilitas. Jadi cairan ini kan masuk ke pembuluh darah, jadi prinsipnya steril. Berbeda dengan pemasangan NGT, itu ke saluran makan ya, saluran pencernaan, itu prinsipnya bersih. Kalau ke pembuluh darah, prinsipnya steril. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan agar tidak ada infeksi lokal pada daerah tusukan supaya mikroba tidak masuk ke dalam pembuluh darah sehingga mengakibatkan bakteremi atau sepsis. Jadi ketika pemasangan infus kita benar-benar memperhatikan sterilitas baik tangan, jarumnya nggak boleh jarumnya itu ditaruh di meja atau kena tangan, kena apa itu nggak boleh. Nanti dia nggak steril lagi. Kemudian untuk mempertahankan sterilitas, kita tempat tusukan itu sebelumnya kita berikan alkohol 70%, kemudian cairannya harus steril. Kalau sudah dibuka lama nggak boleh dipakai lagi. Dibuka, kalau nggak langsung dipakai, ditutup lagi dengan alat yang steril lagi. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan. Jarumnya juga dilepas jika tidak digunakan. Jangan diletakkan semaunya, jadi harus diletakkan di tempat yang steril lagi. Infuset juga tusukannya itu nggak boleh kena tangan, jadi harus steril. Kemudian pemasangan infus, pemasangnya juga harus mencuci tangan. Mencuci tangan dengan teknik 6 langkah, kemudian menggunakan sarung tangan steril, ini dengan benar-benar menjaga kesterilan. Tempat penusukan, arah tusukan juga harus benar. Setelah kita memperhatikan sterilitas, kita harus memperhatikan cara fiksasi kita. Jadi kita fiksasi insersi infus tadi, masuknya IV cap tadi ke tubuh pasien, ini harus kita fiksasi supaya dia tidak mudah lepas. Nah, kalau dia lepas kan sayang, harus dimasukkan lagi. Kemudian yang kita perhatikan yang ketiga adalah pemilihan cairan harus sesuai dengan terapi.
Kemudian setelah dipasang, kita harus memperhatikan kecepatan tetesan cairan. Jadi kita harus tahu cairannya apa, kecepatannya berapa, ini benar-benar kita hitung. Jadi untuk pasien-pasien yang membutuhkan cairan, ketika kita menghitungnya lini atau tidak cepat, tidak sesuai dengan rehidrasi pasien itu, maka tujuan pemberian cairan ini tidak tercapai. Jadi kita harus tahu ini pemasangan infus ini hanya untuk masuk obat, jadi dia harus netes pelan saja, atau untuk lewat obat saja, atau memang dia butuh terapi cairan itu untuk mengatasi masalah dari pasien itu. Jadi kita harus benar-benar tepat ya. Kemudian selang infus dipasang dengan benar, jadi lurus, tidak melengkung, tidak terlipat. Jadi ketika selang ini terlipat, maka dia cairannya berhenti. Jadi kita benar-benar edukasi ke pasiennya, kemudian kita observasi setiap kita ke pasien, kita lihat selangnya. Kadang selang ini terlipat, cairannya tidak sampai ke pasien, obatnya tidak sampai ke pasien. Kemudian hindari sumbatan. Ini hati-hati pada penggunaan kateter intravenal berukuran kecil. Jadi pada pasien-pasien kecil neonatus ini bisa terjadi sumbatan. Sumbatan darah sedikit pun bisa menyebabkan ini tidak lancar. Jadi kalau ada sumbatan kita lihat tetesannya nggak netes, ya kita harus bebaskan sumbatan terlebih dahulu agar obat dan cairan bisa masuk ke pasien. Kemudian yang harus kita perhatikan, jangan memasang infus dekat persendian. Ketika dekat persendian, ini bisa mengganggu persendian juga, atau kalau persendiannya terus dibuat tidak boleh digerakkan. Nah, ini juga bisa membuat sendi kita spasme, sendi pasien spasme. Kemudian yang jelas lakukan evaluasi secara periodik. Jadi observasi, oh ini ada kemerahan kah, ada hematom kah, ada rembesan kah, ada yang lain kah. Jadi apakah masih harus dipertahankan, sudah berapa hari, apakah perlu diganti selang infusnya, apakah harus pemasangan ulang. Nah, itu harus kita perhatikan. Apa yang disiapkan ketika mau melakukan pemasangan infus? Yang kita siapkan adalah cairan yang jelas sesuai dengan kebutuhan, kemudian infuset. Infuset ini nanti yang sesuai ya. Jadi ini kita lihat ada infuset makro drip, mikro drip, transfusi set. Jadi kalau transfusi nanti ada saringannya. Jadi kita cek ya, nanti ada tulisannya juga transfusion shape gitu. Kalau makro ini untuk pasien dewasa. Ini 1 cc-nya ada 20 tetes. Kalau mikro ini ada jarumnya di tengahnya. Ini 1 cc-nya ada 60 tetes. Jadi ini biasanya untuk anak dan bayi. Kalau bayi malah sekarang di tempat kami nggak ada yang pakai apa ya, mikro tuh udah nggak berani juga, nggak berani pakai mikro. Jadi harus pakai infuset. Jadi pakai infus pump. Jadi dia bisa makro, bisa mikro. Yang penting dia pakai alat. Jadi alat ini untuk menghitung tetesannya. Karena pada bayi dia banyak bergerak, kadang tetesannya bisa berubah sendiri. Jadi nanti kebutuhan cairan yang masuk ini bisa tidak sesuai dengan kebutuhan dari bayi. Jadi harus menggunakan alat. Pada dewasa di kondisi-kondisi kritis, supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan, jadi cairan yang masuk cukup, itu menggunakan alat. Jadi ketika dia ada sumbatan, itu ada alarm. Jadi kita tahu, oh ini ada sumbatan. Oh ini ada pembengkakan. Seperti itu kita tahu. Jadi tidak mungkin pasien kurang cairan. Ini ya, jenisnya. Kemudian ini transfusi set seperti ini ada penyaringnya dari kain. Kemudian yang ini namanya ini makro, tapi kita di neonatus biasa menggunakan makro ini karena ini makro yang menggunakan infus pump. Jadi ada alatnya khusus. Kemudian ini yang makro biasa, bukan untuk infus pump. Kemudian nah ini yang infus pump seperti ini ya. Jadi infus pump itu bentuknya macam-macam. Ini fungsinya untuk mengatur tetesan infus supaya cairan yang ditargetkan ini benar-benar tercapai. Jadi ketika dia tersumbat, dia akan ada alarm. Jadi kita
tahu, kemudian kita perlu memperbaikinya. Nah, yang ini adalah kateter intravena atau IV cap. Jadi yang masuk ke pasien ini ya. Kalau nanti bawahnya ini disambungkan ke selang infus tadi yang infusen mikro, makro itu tadi. Kemudian yang masuk ke pasien ini, IV cap. Ini ada ukurannya. Sesuai warnanya ini ukurannya. Nah, ini ada jarumnya di tengahnya. Dimasukkan ke pasien bersama jarumnya. Kemudian di luar jarum ini ada kateternya. Jadi ini ya, ini kateternya, di dalamnya ada jarumnya. Needle ini nanti kalau udah masuk diambil needle-nya, nggak ditinggal di pasien. Jadi needle-nya diambil, kateternya disambung ke infuset. Jadi yang masuk ke kulit tadi sudah tidak ada jarum lagi, tinggal selang plastik gini ya, lebih aman. Nah, ini ukurannya ada 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26 ini untuk bayi baru lahir. Nah, ini nanti pemilihan yang 24 untuk anak, yang 22, 20, 18, 16, 14 dewasa nanti disesuaikan apakah ini kemungkinan akan dilakukan transfusi. Kalau dilakukan transfusi menggunakan needle jarum yang lebih besar. Kemudian persiapan alat, kita siapkan desinfektan, kasa steril, torniket ini ya untuk membendung pembuluh darah vena, gunting, bengkok, kemudian tiang infus, perlak kecil, bidai jika diperlukan. Ini untuk yang terbaru sebaiknya bidai atau spalek ini tidak digunakan. Kemudian sarung tangan steril yang tidak mengandung bedak, kemudian masker, tempat sampah medis. Nah, ini alat-alatnya bisa kita lihat, bengkok. Apa yang kita lakukan adalah yang pertama jelas kita harus memperkenalkan diri, lakukan identifikasi pasien, apakah benar pasien ini yang akan dilakukan pemasangan infus, kita cek namanya, nomor CM-nya, tanggal lahirnya, kemudian kita jelaskan kepada pasien, kita akan melakukan apa, tujuannya apa, prosedurnya bagaimana, kemudian kita minta persetujuan, jika keluarga atau pasien setuju, maka dilakukan pemasangan infus. Kita identifikasi vena ya, kita identifikasi vena yang akan dilakukan pemasangan, misalnya di tangan kita pilih tangan yang jarang digunakan, kalau dia dominan tangan kanan, kita gunakan pasang infus di tangan kiri. Kalau dia kidal, kita pasang di tangan kanan. Kemudian untuk vena-venanya sebagai berikut, bisa di distal atau proksimal. Ini vena sepalika, vena basilika, kemudian vena mediana cubiti. Nanti yang jelas teman-teman harus jam terbangnya harus banyak, harus sering mencoba supaya pemasangan infus ini akan menjadi hal yang mudah. Kemudian alat-alatnya didekatkan ke pasien, perlak dipasang, kemudian kita siapkan infuset terlebih dahulu. Jadi ini alatnya udah lengkap, pasiennya sudah dijelaskan, kemudian kita siapkan infuset. Nah, kita buka tutup cairan infus, kemudian kita tusukkan infuset ke cairan infus. Yang sering kita lupa, kita langsung mengalirkan cairan infus itu. Padahal kita harus mengisi reservoir dulu. Jadi ini ya, reservoir ini kita isi namanya reservoir atau tabung tetesan. Kita isi setengah penuh. Jadi jangan penuh, jangan sedikit. Jadi setengah penuh. Ini nanti kita untuk melihat infus ini menetes atau tidak. Ketika reservoir ini tidak diisi, maka selang akan berisi udara dan akan terjadi emboli. Setelah terisi, kemudian kita buka rollnya, kemudian kita gantung, rollnya kita buka, cairannya dialirkan. Setelah cairan ini ya, nah ini menusuk cairan infus, ditusuk dulu, kemudian sebelum ditusuk, ini infusetnya kita klem. Setelah itu ditusuk, dicantelkan, kemudian kita isi. Nah, ini kita pencet, ngisinya kita pencet. Kita isi setengah, kemudian kita buka rollnya, kita alirkan airnya, kemudian kita klem lagi, kita siap untuk pemasangan infus. Kemudian kita cuci tangan, kemudian kita
siapkan daerah lengan penderita tadi, kita bendung dengan tourniquet, kita menggunakan sarung tangan steril, desinfeksi tempat penyuntikan dengan gerakan melingkar. Jangan bolak-balik ini, set pakai alkohol, tapi melingkar. Kemudian jarum dimasukkan ke kulit pasien dengan sudut 30-40% terhadap permukaan kulit. Ini ya, ini tourniquetnya ini, kalau ini alami. Jadi ketika tidak ada tourniquet bisa menggunakan alat yang lain, bisa menggunakan alat tensi, bisa menggunakan alat yang lain yang tidak melukai pasien. Ini cara memegang IV cat-nya dengan dua jari, kemudian lubangnya bevel jarum ini menghadap ke atas, jadi jangan menghadap ke bawah ya, menghadap ke atas, jadi lubangnya menghadap ke atas, jadi ketika ada darah dia akan langsung masuk ke IV cat. Nah ini kita ditusuk, kemudian bila jarum berhasil masuk ke pembuluh darah, maka darah itu akan langsung keluar. Nah, kita bisa melihat ini ya, hitam-hitam ini atau merah ini kan darah. Oh, ini berarti sudah masuk. Ini jarumnya belum masuk semua, baru masuk separuh. Setelah darahnya keluar tadi, jarumnya diambil, kemudian IV cat yang karet tadi didorong. Setelah itu, ini diambil jarumnya, kemudian nah, gini ya. Jadi IV cat-nya ini jarumnya kan baru sampai sini, ditarik, kemudian ini yang didorong ini tinggal karetnya saja. Jadi posisinya seperti itu. Nah, kemudian disambungkan. Nah, ini disambungkan dengan selang infuset. Jadi infuset yang sudah ada cairannya itu disambungkan ke IV cat dengan catatan tidak boleh ada udara yang masuk. Jadi kita benar-benar cairannya sampai ujung, darahnya juga sampai ujung, kemudian disambungkan. Nah, setelah itu kita longgarkan rollnya ini, kuncinya ini, kita longgarkan, kita lihat netes enggak? Oh, sudah netes. Setelah netes, kita lakukan fiksasi. Fiksasinya macam-macam ya. Ada yang ditutup semua, ada yang terlihat terbuka seperti ini. Jadi kalau dia infeksi, daerah ini kan pakai plester bening ya atau tegaderm. Nah, itu jika terjadi infeksi akan terlihat nih, insersinya sangat terlihat ya. Jadi kita dengan mudah tahu ini ada infeksi atau tidak. Pada anak bisa menggunakan spalak atau bidai. Tapi untuk terbaru sebaiknya tidak menggunakan spalak atau bidai karena bisa mengurangi pergerakan pada anak. Jadi diusahakan tidak menggunakan, tapi jika memang tidak memungkinkan ya boleh menggunakan. Kemudian buang sampah medis ke sampah medis, sampah non medis itu yang tidak kena cairan tubuh dibuang ke sampah non medis, kemudian jarum dibuang ke sampah tajam. Kemudian dibereskan alat-alatnya, kemudian lakukan dokumentasi, akhiri dan lakukan dokumentasi. Untuk pemasangan infus mudah ya teorinya, tapi teman-teman harus semangat mencoba ketika besok praktek. Kemudian kita akan melanjutkan ke pelepasan infus dan lain-lain untuk slide berikutnya ya. Terima kasih.